Pernah nggak sih kalian merasa bosen sama narasi sejarah atau politik yang serba kaku di buku cetak? Kalau iya, kita harus bahas satu buku ini. Mungkin bagi sebagian orang lebih mengenal buku catatan seorang demonstran yang ditulis oleh Sohoki. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih dalam pemikiran tajam Sohoki dalam membedah politik makro di Indonesia, maka Zaman Peralihan adalah jawabannya. Karena ini adalah fondasi utamanya. Ini bukan hanya buku politik yang tebal dan membosankan, tapi di dalam sini kita itu bisa melihat opini Sohoki dan juga tulisan ilmiahnya yang disebarkan di media pada tahun 1960-an. Sohoki itu mencatat momen yang paling menegangkan di dalam sejarah kita, yaitu bergesernya dan runtuhnya masa kepemimpinan Bung Karno dan terbitnya rezim Orde Baru. Tapi, kalian tahu nggak momen atau isu yang paling krusial di dalam buku ini? Yaitu krisis integritas moral. Bagian yang paling membekas buat aku adalah ketika Sohoki tanpa rasa takut sama sekali mengkritik keras teman-teman seperjuangannya yang juga merupakan aktivis mahasiswa angkatan 66. Dia bahkan pernah mengirim kotak berisi lipstik untuk teman yang ada di DPR sebagai bentuk kekecewaan. Kenapa Sohoki kecewa? Karena bagaimana bisa setelah runtuhnya rezim Soekarno, teman-temannya malah berebutan kursi di DPR dan melupakan nasib rakyat di jalanan yang kemarin mereka perjuangkan itu. Dalam buku ini, Sohoki mencoba menegaskan pada kita satu hal penting, bahwa sebenarnya tantangan terbesar seorang pejuang bukanlah diktator yang sedang kita gulingkan, namun kenyamanan yang kita punya setelah kita menang. Secara objektif, buku ini mempunyai gaya bahasa yang luar biasa, dan aku suka dengan itu. Gaya bahasanya lugas, jujur, dan tanpa basa-basi. Karena semua yang ditulis Sohoki itu berdasarkan apa yang dia lihat di lapangan dan berdasarkan apa yang pernah dia alami. Nah, walaupun seperti itu, ada beberapa kekurangan yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, buku ini adalah berisi kumpulan opini, sehingga ada kalanya di mana kita berpindah bab, kita itu merasa bahwa situasi yang ada di dalam bab sesudah maupun sebelumnya itu terasa agak meloncat, sehingga kita memerlukan adaptasi terhadap hal tersebut. Nah, yang kedua adalah sebagai seorang Gen Z, generasi digital, aku merasa bahwa mayoritas tokoh yang disebutkan oleh Sohoki itu agak asing di telinga. Dan maka dari itu kita harus menelusuri sendiri beberapa nama tokoh yang disebutkan oleh Sohoki supaya kita lebih paham dengan tulisannya. Latar belakang Sohoki yaitu akademisi muda dan kecintaannya pada alam dengan mendirikan Mapala UI membuat tulisan-tulisan politiknya itu terasa mempunyai rasa kemanusiaan yang lebih dalam. Bahkan di akhir bab-bab terakhir, dia berani membela korban kemanusiaan pasca peristiwa 1965. Buku ini pada akhirnya memberitahu kita bahwa merawat integritas moral itu di masa-masa sulit lebih mulia daripada kita memenangkan sebuah kekuasaan dengan cara menggadaikan prinsip hidup atau bahkan prinsip politik. Nah, sekarang aku mau tahu pendapat kalian tentang sikap Sohoki yang keras kepala dan kritis ini. Apakah masih cocok digunakan anak zaman sekarang, anak Gen Z kayak aku, di era dunia digital? Atau malah dianggap usang dan tidak relevan lagi? Kalau kamu punya pendapat lain tentang buku Zaman Peralihan, boleh kasih tahu aku di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu kamu lebih memahami makna buku Zaman Peralihan. Dan aku harap kamu segera membaca buku Zaman Peralihan ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat Literasi. Bye-bye!